Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di Visik Podcast, bincang setiap Kamis bersama saya, Rifando Panggabean. Apa kabar teman pemilih? Sudah seminggu berlalu. Di minggu lalu kita di episode 2 kita sudah berbicara bersama Pak Sekretaris dan Pak Ketua KPU Kota Dumai. Nah, di episode ketiga kali ini kita akan membahas satu divisi yang kerjaannya lumayan padat nih, teman-teman. Nama divisinya Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Untuk itu semua kita sudah kedatangan narasumber yang nggak kalah jatuhnya dibanding narasumber yang besok-besok, oke? Untuk itu semua kita sudah kedatangan Bapak Ferry dan Ibu Syarifah. Tepuk tangan dong. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Bung Pando. Ibu Syarifah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana tadi di perjalanan Pak? Atau macet atau gimana Pak? Kota Dumai ini kira-kira, Pak Ferry? Alhamdulillah tempatnya tidak mengalami macet. Nggak macet ya? Kalau Ibu, Karena rutenya rute sepi. sepi-sepi. Kalau Ibu gimana jalan tadi? Aman? Aman ya. Jadi Pak Ferry ini adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Sedangkan Ibu Syarifah adalah Kasubag, Kepala Subbagian dari divisi tersebut. Nggak perlu berlama-lama, kita langsung, awalnya kita harus kenalan dulu nih dengan Pak Ferry dan Ibu Syarifah. Kita mulai dari Pak Ferry dulu. Pak Ferry, untuk kan ini teman-teman pemilih ini belum banyak, mungkin udah tahu, tapi kan belum semua 100% tahu. Mungkin ada yang di luar Dumai, di Pekanbaru atau di Los Angeles kan pengen tahu juga kan. Oke, gimana? Nah, boleh nggak kenalan Pak Ferry dulu? Lahirnya di mana, sekolahnya di mana, dan langkah-langkah step-stepnya kenapa bisa ujung-ujungnya sampai di KPU Kota Dumai ini. Boleh nggak Pak Ferry? Boleh. Silakan Pak Ferry, silakan. Terima kasih Bung. Oke. Selamat pagi sobat pemilih semua. Pagi ya? Masih pagi lah nih Pak, masih pagi Pak. Saya akan coba memperkenalkan diri dulu. Iya, ya. silakan Pak. Nama saya Ferry Apitani, nama lengkap, lahir di Duri, 49 tahun yang lalu. 49 tahun yang lalu ya Pak. Kemudian sekolah SD di Duri, dan 1999 melanjutkan pendidikan menengah di Madrasah Sanawiyah Bengkalis. Dari Duri ke Bengkalis, jauh juga ya Pak. Ya, disuruh lihat alam. Oke. Lanjut ya. Kemudian sempat sebentar, sekitar 8 bulan, menikmati proses menjadi santri di Pondok Pesantren Musofawiyah Purba Baru. Karena sesuatu dan lain hal, Ya. balik lagi ke Duri, melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Hubul Watan Duri. Di Duri, kembali ke Duri lagi. Kembali ya. ke Duri lagi. Ya. Tahun Setelah itu, 95 tamat Aliyah, saya melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Fakultas Syariah jurusan Muamalah. Kalau tidak salah untuk jurusan Muamalah itu kami angkatan pertama. itu di Pekanbaru Pak. Pekanbaru. IAIN Pekanbaru ya, IAIN Pekanbaru. Jurusan Muamalah. Tapi tidak selesai. Iya. Ini kalau kita dari pendidikan. Gak apa-apa Pak, santai aja. Lanjut. Tahun 2004 saya coba kuliah lagi, teknologi Unri non reguler. Unri, oke. Dan saya juga semester 4 Jurusannya Pak? Sosiologi. Oke. Setelah itu Sekarang dalam proses menyelesaikan di Institut Agama Islam Tafakuddin, ya. jurusan Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Islam. Nah, kalau kampusnya sudah tiga, Di kampusnya sudah 3 ya Pak. gelarnya belum ada. Tapi nggak masalah tuh Pak. Kan kalau Bill Gates saja kan DO dia kan Pak. Iya. Jadi Microsoft. Mark Zuckerberg DO jadi Facebook, jadi Meta kan. Jadi nggak ada masalah. Sayangnya baik saya bukan mereka. Iya. setelah itu sampai ke KPU ini perjalanannya gimana Pak? Nah, sebenarnya mungkin
pengalaman kita semua, termasuk sobat pemilih juga dalam hidup ini sering terkejut sendiri dengan kenyataan yang Allah berikan, yang Tuhan yang Maha Esa berikan kepada kita. Iya. Bahwa dari awal saya tidak pernah berpikir atau berkeinginan untuk menjadi pimpinan di lembaga negara. Jadi ikatan apapun enggak. Iya. Jadi saya dulu malah inginnya tuh punya kebun kecil atau bertani gitu kan. Hidup tenang Hidup gitu ya. tenang, ngurusi diri sendiri, Iya. doakan bangsa ini dapat pemimpin yang Yang baik, baik gitu. masyarakat aman, Iya kan. betul Pak, betul Pak. Itu aja sederhana. Sederhana. Tapi tanpa kita ketahui bahwa Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan itu pasti terjadi. Iya. Berbeda dengan rencana kita. Saya Betul, punya Pak. rencana punya kebun kecil, alhamdulillah belum ada sampai hari ini. Ada mungkin di belakang rumah kali ya Pak. Ada. Atau punya warung gitu kan. Oke ya. Tapi ternyata sampai hari ini saya tidak punya warung, tak ada yang mau saya jual gitu kan. Oke, Tapi Pak. rencana Tuhan yang jadi. Oh, betul Pak. 2003 saya mulai kerja di Pekanbaru. Kemudian sempat terlibat di salah satu lembaga penelitian di Pekanbaru sampai 2008. Iya. 2009 saya ke Duri kerja Balik di salah kampung. satu di salah satu proyek di bawah CPI, baik maintenance mungkin kan, sifatnya maintenance. Iya. Beberapa perusahaan, kemudian cut off beberapa tahun. Ya. Kemudian ada kesempatan ikut tes KPU, ya saya coba. Tes KPU. Tapi kalau boleh tanya Pak, motivasinya ya Pak, tes KPU ini kan, tadi katanya kan awalnya Pak Ferry pengennya punya kebun aja gitu kan, santai. Terus kenapa termotivasi nih ingin mengabdi untuk memberikan tenaga kepada negara itu Pak? Kira-kira apa motivasinya itu Pak? Ini berangkat dari latar belakang ya. Iya betul Pak, ya. Era-era angkatan 93, 94, 95 sampai 2021 itu kan berada di lingkaran di mana hampir seluruh pemuda Indonesia yang mengenyam pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, Iya. itu dipaksa oleh zaman untuk ikut terlibat dengan hiruk pikuk dinamika nasional. Iya betul Pak. Dan baik lokal maupun nasional. Nah, Iya. hal-hal ini kan membuat saya bersinggungan Iya. dengan hal-hal yang dengan pembicaraan Iya. terkait pengupayaan penguatan masyarakat sipil yang demokratis. Iya. Nah, dulu saya di pemilu 99, saya kebetulan koordinator kecamatan untuk Panprel, pemantau pemilu. Iya. Pemilu paling demokratis pertama menurut orang-orang sepanjang sejarah kita, karena diawasi oleh banyak lembaga, baik luar maupun dalam negeri. Kemudian independensi penyelenggara dan pengawasannya juga sudah melibatkan banyak unsur, sehingga tidak ada yang dominan dalam penyelenggaraan itu. Nah, kami mahasiswa terhimpun dalam beberapa lembaga itu, Ampel, Forum Rektor dan lain-lain, DPR. Kemudian di 2004 saya sempat jadi relawan di DPR pemilu Pileg 2004, Jatuh Pakum. Nah, ini kan juga mengantarkan pemikiran dan keinginan untuk bisa mengimplementasikan apa yang pernah saya ketahui, pernah saya jalani sebelumnya. Itu faktor penunjang tambahan. Nah, faktor utamanya saya tidak bisa nafikan bahwa ini salary gitu. Salary-nya cukup menarik, ya kan? Di usia sekarang jujur aja ya Pak ya. Di usia sekarang saya punya tanggung jawab yang cukup besar terhadap keluarga, ada anak yang mulai kuliah gitu kan. Nah, itu faktor utama. Kemudian faktor yang membuat faktor utama ini kan harus ada yang mendorong agar menjadi lebih berani. Menjadi lebih berani itu karena saya sudah cukup lama berinteraksi dengan kawan-kawan dan ada pengalaman sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Pak Ferry. Nah, cukup panjang, memang jujur ya, saya dengan Pak Ferry ini sering ngobrol di
secara off cam di bawah, di ngopi dan sebagainya. Kalau aja ngobrol Pak Ferry memang menarik sekali materi-materi topik pembicaraan selalu seperti itu. Jadi dari situ ternyata Pak Ferry banyak motivasinya, pengalamannya dulu sempat menjadi apa tadi Pak yang tahun 99 pemantau pemilu. Jadi dia tidak tiba-tiba jadi anggota komisioner KPU aja. Sangat menarik. Oke, sekarang kita ke Bu Syarifah. Tapi kalau ada kami di KPU Kota Dumai ini manggilnya KAD. Iya kan KAD ya kan. Jadi Bu Syarifah AKA KAD. Jadi boleh manggil KAD. Jadi enaknya KAD. KAD, boleh deh cerita seperti yang dibilang Pak Ferry tadi. Dulu KAD itu asalnya dari mana, sekolah di mana, kemudian sampai menjadi pegawai negeri sipil PNS itu tahun berapa, dan ceritalah, bolehlah cerita gimana. Oke, silakan KAD. Terima kasih, Pak Hospando ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Perkenalkan, nama saya Syarifah Khotimatul Al-Futri Zahra. Saya Kasubag Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kota Dumai. Saya itu lahir di Dumai. Di Dumai ya. Saya 2 bersaudara. Saya anak yang bungsu. Saya punya seorang abang namanya Tunku Muhammad Almahira Syaputra. Ayah saya pensiunan PNS juga. Oh, PNS juga. Ya, tapi dinasnya di kantor wali kota Dumai dari Pemda. Ibu saya awalnya memang dia bekerja. Dulu dia guru TK di Duri ya. Tapi setelah menikah sama ayah saya, dia berhenti, dia fokus untuk ke keluarga. Ke keluarga ya KAD. Kalau SD saya tuh ada 2 tempat. Yang pertama itu saya di SD 011 di Kecamatan Dumai Kota. Dumai Kota. Ya, karena saya dulu tinggalnya di Jalan Teratai, Gang Tenaga. Terus ayah saya waktu masih bertugas mendapatkan perumahan ya, komplek Pemda. Di Jalan Kesehatan. Jalan Kesehatan. Akhirnya kami pindah ke sana. Itu saya kelas 4 SD. Saya kelas 4 SD pindah ke sana di SD 025. Teluk Binjai. Sampai saya tamat, saya lanjut ke SMP Karanganyar, SMP 2 Negeri Dumai. Karanganyar? Ya, dulu namanya SMP Karanganyar, sekarang SMP Negeri 2 Dumai. Kebetulan ya. saya nggak orang Dumai asli, jadi kurang banyak tahu. Jadi begini aja. Oke, lanjut. Ya, kemudian saya lanjut SMA saya SMA Bukit Jin, SMA Negeri 1 Dumai. Kalau kuliah saya nggak jauh-jauh sih, saya masih tetap di Dumai. Wih, Dumai sejati ya. Dumai sejati, lahir di Dumai, segala-galanya di Dumai. Anak bungsu nggak bisa kemana-mana. Perempuan lagi satu-satunya. Oh, satu-satunya. Nah, jadi saya kuliah di Dumai waktu itu amik masih D3 ya. D3? Ya, belum ada S1-nya. Kalau sekarang kan sudah jadi Universitas Dumai kan. Unidum sekarang berarti ya. Kalau dulu masih amik. Saya ngambil jurusan Manajemen Informatika. Itu saya tamat Oktober tahun 2004. Awal 2005 saya bekerja sebagai tenaga honorer. Honorer itu instansinya masih pemerintah daerah Kota Dumai, tapi diperbantukan di KPU. Dari tahun 2005 awal. Oh, 2005 sudah diperbantukan di KPU Kota Dumai. Dulu masih DPK diperbantukan di KPU Kota Dumai. Terus itu masih di bagiannya dulu program dan data namanya. Program dan data. Sampai TMK 2008 saya diangkat jadi PNS. Statusnya masih instansi pemerintah daerah Kota Dumai, masih diperbantukan di sekretariat. Sampai tahun 2021 kami mengikuti ujian alih status. Ujian alih status itu yang pegawai daerah yang bekerja di sekretariat KPU untuk di Dumai kemarin itu kami ikut semua. Alhamdulillah lulus. Jadi kami menjadi pegawai negeri pusat sekarang jadinya. Pegawai pusat. Tahun 2021 saya dilantik untuk jadi Kasubag itu tahun 2022. Udah berubah namanya perencanaan data dan informasi. Oh, cukup. Jadi ternyata KAD ini cinta sekali dengan Kota Dumai kita nih ya. Karena lahir sampai lahir SD, SMP, kuliah, dan
mengabdi juga bekerja di Kota Dumai, luar biasa sekali ya berarti. Tapi ternyata saya baru tahu ternyata 2021 dialihkan semua ya. Loh, sebelumnya Persib apa tadi? Diperbantukan dari Pemda. Oh, seperti itu baru tahu saya. Dan ternyata jurusannya adalah kalau anak IT juga berarti. Ya nggak ada. Anak IT kan. Satu rombongan sama Bung Pando. Iya, kalau saya kan teknik informatika. Berarti sebenarnya anak IT ya kan nggak Dimas ya kan? Kita ada 3 kan. Oh, ada 3. Manajemennya ya. Oh, tapi cocok dong dengan sekarang sudah Kasubag karena berhubungan dengan data juga, data dan informasi juga kan. Oke, lanjut deh ke pertanyaan yang sudah disiapkan sama tim kreatif Bisik Podcast yang luar biasa ini ya. Pertanyaan yang ya biasa. Sebenarnya kan tadi divisinya namanya Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Berarti ada perencanaan di situ, divisi perencanaan. Kalau saya kan sebenarnya masih baru kan, masih CPNS kan, jadi belum banyak tahu. Jadi pertanyaannya sangat awam. Jadi saya lihat di TikTok itu kemarin, kalau benar tidaknya tolong divalidasi ya. Kalau di instansi itu yang paling banyak kerjaannya kata mereka TikTok ini itu divisi perencanaan. Jadi perencanaan itu katanya karena segala suatu kegiatan kan bermula di perencanaan kan perencanaan. Boleh nggak dijelaskan dulu, mulai dari Pak Fedi dulu. Untuk khusus di perencanaan ini apa saja sih kegiatan tugas-tugas yang biasa dijalankan di divisi perencanaan? Untuk bagian perencanaannya dulu. Silakan Pak Fer. Lanjut ya? Lanjut. Nah. Kira ada istirahat. Enggak ada. Lanjut dulu. Kalau jeda kita ngopi baik, dulu. Sobat pemilih. Sedikit ya Bung Pando ya. Saya coba jelaskan karena juga kalau mau dijabarkan secara detail juga ini hal yang tapi secara umum tugas KPU Kabupaten Kota itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 18. Undang-Undang Nomor 7 Pasal 18 tahun 2017 ya. Kemudian terkait rinciannya itu diatur di PKPU 8 2019 tentang tata kerja khusus divisi Rendatin itu, kalau saya tidak salah ingat di pasal 35 poin C. Nanti ada ditampilkan kalau di saya sini tidak ya. salah ingat. Ditampilkan. Nah, terkait perencanaan itu penjabaran, jadi secara umum tuh tugas KPU Kabupaten Kota tuh menjabarkan dan melaksanakan, menjabarkan kebijakan yang sudah dibuat oleh KPU RI. Kemudian kita melaksanakannya. Nah, dalam perencanaan kita akan memberikan masukan terkait kebutuhan-kebutuhan, terutama pada saat pileg atau pilkada, dan juga kalau dibutuhkan, meskipun tak dibutuhkan kita lakukan seperti rapat pleno kita kemarin kita bahas bahwa kita tetap membuat perencanaan untuk tahun depan. Betul. Jika sewaktu-waktu pimpinan kita di provinsi atau di RI membutuhkan, kita sudah ada bahan untuk menyampaikan perencanaan. Perencanaan sudah ada. Ya. Gitu ya. Nah, perencanaan ini juga kan meliputi monitoring pelaksanaan rencana kerja kita kan, dan evaluasinya juga termasuk laporannya. Itu semua satu bagian dalam tugas perencanaan. Juga ada penyusunan MOU, juga ada di perencanaan. Nah, semua itu masuk ke tugas-tugas perencanaan. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya tidak sampaikan, nanti teman-teman pemilih bisa lihat sendiri langsung, nanti ya googling. Tapi secara umum kurang lebih tugas-tugas perencanaan seperti itu. Oke, begitu ya Pak. Nah, kalau itu kan perencanaan, TV-nya ada perencanaan data dan informasi. Kalau untuk data dan informasi, langkah-langkahnya apa? Apalagi yang berhubungan dengan data pemilih, itu kegiatannya apa aja yang harus dilakukan oleh divisi tersebut Pak, kira-kira untuk data dan informasi? Banyak ya, sedikit aja boleh cerita lah, sedikit aja. Kalau untuk data
Pemutakhiran data Iya. lah itu sebenarnya. Maka tugas kita adalah melaksanakan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan data pemilih. Data pemilih. Jadi kalau daftar pemilih itu di tahapan, ya, baik itu tahapan pileg, pilpres maupun juga tahapan ya, kada. Kemudian untuk data pemilih itu kita lakukan di tahapan di non tahapan seperti sekarang ini. Iya. Yang mungkin sekarang mungkin sebagian sobat pemilih sudah pernah mendengar atau sering mendengar adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, tujuannya adalah menyajikan data pemilih yang akurat, inklusif, up to date, gitu kan? Sehingga pelaksanaan pemilihan pemungutan suara itu secara administrasi sudah bisa terlaksana dengan baik. Kontrol administrasinya melalui daftar pemilih atau data pemilih. Jadi selain perencanaan juga mengupdate data pemilih itu kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Pak Pedi. Sekarang kita ke KD lagi ini. Ya. KD kan di episode sebelumnya itu Pak Sekretaris sudah jelaskan peran kita sebagai sekretariat kan, itu mendukung divisi-divisi tempat di mana kita ditugaskan. Boleh nggak cerita Kak Ade untuk mendukung perencanaan dan data pemilih tadi kira-kira kegiatannya, kerja gampangnya bilang kerjaannya gitu gimana sih Bu? Cerita nggak? Boleh nggak cerita nggak Kak Ade? Perannya lah. Kalau peran Rendatin yaitu menyusun program kegiatan dan anggaran ya. Itu dari awal kita udah menyusun rencana kegiatannya. Terus dalam mendukung divisinya pastinya kita memfasilitasinya dengan kesiapan apapun kegiatan yang akan dilakukan di divisi itu sendiri. Kelengkapan ini bisa seperti memfasilitasi kelengkapan administrasi atau kegiatan lain pun gitu, yang mendukung untuk kegiatan yang akan dilakukan. Dan juga kita mengolah data dan informasi supaya data yang disajikan itu tepat dan akurat. Betul, berarti administrasi juga, ngolah data juga, banyak kerjaannya. Kalau di KPU ini memang kalau masuk ke ruangan orang Rendatin tuh kerja terus ceritanya. Pada kata masuk ruangan kami. Serius terus kerja. Kadang mau ngelangkah sedikit. Baderin. Belum selesai, kalau di akhir tahun belum selesai laporan yang satu udah muncul laporan yang berikut. Tapi kalau di KPU ini sendiri kalau ada kegiatan semuanya akan terlibat gitu ya. Nah, khusus di divisi perencanaan data dan informasi kan kita memikirkan faktor teknologi. Sekarang kan ada banyak itu sistem ini contohnya Sidali apalagi Pak dan sebagainya itu Sipol lah, Sirekap. Itu kan banyak nih sistemnya kan, memang membantu. Kalau dari Pak Ferry sendiri kan, boleh nggak ceritain seberapa besar peran teknologi ini membantu divisi tersebut dan kira-kira tantangannya apa di divisi tersebut? Boleh nggak cerita sedikit singkat aja gitu Pak? Di zaman globalisasi ini, ini kan mengutip, iya kan, kita penting mengutip ucapan orang-orang yang memang punya kapasitas berbicara itu. Bahwa yang paling penting itu adalah kecepatan informasi. Nah, sistem informasi yang dijalankan, yang dibuat oleh KPU, kemudian kami sebagai pelaksana teknis di tingkat paling bawah, itu kan memutus rentang waktu dan jarak. Jadi misal ini sekarang ini ada update kepengurusan partai politik. Ini contohnya ya. Kalau seandainya tanpa Sipol, tentu semua pengurus partai politik itu harus hadir kemari, butuh waktu dan jarak betul, untuk melakukan update kepengurusan mereka di Sipol. Tapi dengan Sipol ini, partai politik bisa di tempat ngupdate sendiri ya, lewat operator yang sudah diberikan bimbingan teknisnya dari kawan-kawan kita di divisi teknis. Tetap untuk sistem itu mereka dikasih admin tapi dibimbing oleh divisi ini juga. Untuk update. Betul. Jadi di Sipol itu
baik ada keanggotaan maupun kepengurusannya. Iya. Nah, langsung dari tempat tidak perlu kemari. Oh, sama. Kemudian masyarakat luas juga bisa lihat langsung partai politik mana yang sudah perubahan. Demikian juga misalnya sistem kampanye, Iya. dana kampanye, Iya. dan sistem-sistem lainnya. Nah, sistem ini kan memang dalam pembangunannya, build-nya itu ada di Datin. Di Datin apa? Tapi usernya itu sesuai dengan divisinya. Oh. Jadi misalnya tentang sistem informasi Parmas ya Bung ya? Parmas. Berarti kan di bawah divisi ini, divisi bisik, Iya. kan divisi Sosdiklik, Sosdiklik Parmas dan SDM. Usernya. Tapi sistemnya dari Datin sendiri ya. Nah, kalau Sirekap sama Sidali itu di kita dan Datin. Datin juga. Per pilkada kemarin Sirekap diserahkan ke Datin. Kemudian lain-lain juga ada di divisi masing-masing sistemnya, termasuk juga yang ada di bagian-bagian cool itu kan, Cilok. Build-nya itu di Datin, usernya dibagikan karena mengikuti kebutuhan masyarakat atas pelayanan serta informasi yang cepat. Iya, oke. Kalau tantangannya semua sistem informasi itu butuh sumber daya. Iya, betul ya. Artinya kita kabupaten kota untuk bisa menggunakan kemudian membimtek pihak lain dalam menggunakan itu juga butuh sumber daya. Alhamdulillah itu sudah teratasi. Kemudian tantangan lain juga jaringan yang belum tentu bisa mendukung, tidak semua wilayah, masih ada beberapa wilayah. Di Dumai juga ada beberapa wilayah kan. Masih ada ya Pak masih. Jadi ketika di pilkada itu, di Pileg, Sirekap itu mandek. Itu karena TPS yang bersangkutan itu nggak ada jaringan. Ada yang benar-benar nihil jaringan. Berarti harus cari jaringan dulu dong gitu. Manjat pohon. Operator Sirekap di tingkat TPS itu ada yang manjat pohon, ada yang numpang di rumah ibadah yang ada wifi-nya. Iya, numpang wifi lah kita bilang kan. Yang pakai, saya tak tahu yang mereka gunakan, tapi di sana Batu Tritip. Batu Tritip. Ya, di Batu Tritip itu beberapa pantarli kita ketika mengupdate hasil coklit, itu numpang di rumah ibadah untuk mengupdate karena tak ada jaringan. Itu kan juga tantangan. Iya. Mungkin demikian juga terhadap sistem informasi yang lain, bukan hanya di Sidali dan Sirekap. Iya. Jadi kalau namanya ada berhubungan dengan sistem, ya paling utama ya infrastruktur itu menjadi kebutuhan wajib ya. Mohon kepada Bapak Presiden agar infrastruktur di Kota Dumai ini, terutama pada Bapak Wali Kota, infrastrukturnya di kecamatan apa Pak? Memang di sana kan memang termasuk daerah yang jauh ya, terluar ya. Ada faktor geografis yang membuat semua proses itu agak terlambat. Kecamatan apa tuh Pak ya? Sungai 9. Kemarin saya. Dan bukan hanya Dumai. Iya. Dumai itu kalau kita yang benar-benar tidak ada sinyal pada saat pelaksanaan pilkada kemarin itu hanya 6 TPS. 6 TPS sedikit berarti ya. Yang lain itu memang di titik TPS itu tidak ada sinyal, tapi geser sedikit dia sudah bisa melakukan update di informasi kita. Di sini nggak ada sinyal. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain, kita sudah lebih baik. Oh ya, sebenarnya ya. Sebenarnya. Jadi terima kasih Bapak Wali Kota. Tadi kan geser sedikit ada sinyal, pas di sini nggak ada sinyal, langka, dapat sinyal ya. Kira-kira 200 meter atau 50 meter gitu kan. Oke. Kita balik ke adik lagi, sedikit lagi masih sama dengan pertanyaan dengan Pak Ferry tadi itu. Tantangannya tantangannya untuk di bagian data ini kira-kira ada. Tantangan di bagian data. Kalau untuk sekarang ini tantangannya nggak begitu kali ya, karena kalau awal dulu memang tantangan di bagian data itu sendiri kita kurang ya personil aja. Kurang sebelumnya ya. Sebelumnya karena sudah banyak penambahan.
teman-teman ada ya. CPNS sudah ada, yang pindah dari Bapak juga udah ada, rasanya Transparan ya. iya, dan Jadi sangat membantu lah. jadi sekarang sudah mencukupi ya gitu kan ya. Insya Allah. Mencukupi. Terakhir kita ada transferan dari ini ya, dari Sumbar kita ya. Iya. Transfer pemain. Alhamdulillah ya kan. Bapak Reza ya, Bapak Reza. Oh cabe. Iya. Transferan dulu. Nah. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir dan pemuncak ini. Pertanyaan yang paling selalu ditanya nggak kepada seluruh KPU yang ada di Indonesia ini. Kalau enggak musim pemilu, ngapain kerjanya? Kan itu pertanyaannya. Sekarang nah kita harus menjawab dari divisi masing-masing. Kalau di divisi perencanaan data dan pemilihan ini, kalau nggak tahap pemilu kerjanya apa? Ini kan netizen ini kadang komentar di sosmed itu aja kadang itu aja kan itu kadang-kadang. Jadi harus kita tujuan divisi ini kan saya tekankan lagi yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Walaupun minggu lalu dari dijawab juga oleh Pak Ketua dengan Pak Sekretaris, tapi untuk versi dari divisi perencanaan data dan pemilih boleh dijawab Pak. Kira-kira kalau nggak musim itu ngapain sih gitu? Ya. Silakan Pak. Ini Sobat Pemilih, pertanyaan yang bahkan mungkin keluarga kita yang penyelenggara pemilu juga nanya. Selesai pemilu pilkada ngapain KPU? Divisi perencanaan itu paling tahu mungkin tentang kerja-kerja KPU di luar dan di dalam tahapan. Nah, sesuai dengan amanah undang-undang, di luar tahapan tuh sangat banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh semua divisi. Jadi kerjaan kita tuh kan ada mungkin yang masuk peningkatan kualitas SDM kita sendiri. Mungkin di divisi teknis hukum itu melakukan diskusi, pembahasan, mengundang aturan segala macam, menemukan celah atau permasalahan. Itu rutin baik lokal maupun provinsi dan RI juga yang melakukan. Kemudian di Sosdikti Farmas sebagai penyelenggara pemilu kan pendidikan pemilih itu paling penting gitu kan. Paling penting untuk meningkatkan partisipasi serta menghasilkan pemilu yang berkualitas. Nah, divisi data dan informasi seperti yang kita alami beberapa waktu yang kemarin. Bersama-sama kita KPU Kota Dumai melakukan coptas secara terbatas dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, data pemilih berkelanjutan ini dilakukan sepanjang tahun selama tidak ada tahapan. Selama tidak ada tahapan pemilu atau pilkada, maka data pemilih itu tetap dimutakhirkan. Tujuannya agar ketika di tahapan kita mudah dalam menyusun daftar pemilih. Karena base-nya, dasar awalnya, dasar berpijak kita itu sudah ada di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kemarin. Nah, ini sebelum terima kasih dulu dari saya mewakili kawan-kawan KPU Kota Dumai kepada Disduk, kepada pihak rutan, kepada Polres, kepada Kodim Dumai, kepada Bawaslu Kota Dumai yang selalu mendampingi, mensupport kegiatan kita, juga koordinasi ke pihak imigrasi atas dukungan terhadap tugas-tugas kita di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Seperti itu. Jadi teman pemilih, jadi itu kemarin kami saya juga terlibat tuh di coptas walaupun saya bukan orang bukan staf data. Jadi kita melakukan copli terbatas, kita datangi ke rumah penutup untuk mendata data pemilih yang mungkin sudah ada yang meninggal dunia, terus ada yang pindah datang. Kalau ke imigrasi berarti mereka yang datang dari luar negeri, biar nanti di luar negeri. Yang di luar negeri Pak, yang di luar negeri biar nanti
pas udah dekat memilih jangan ada data yang datang tiba-tiba nih. Jadi nggak hanya ketika mau memilih tiba-tiba datanya udah banyak aja gitu kan. Jadi kita bisa jelaskan ini tanggal sekian, tahun sekian ini sudah meninggal dunia. Terus ini pindah ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Juga ke rutan juga di rutan juga di data juga ada beberapa orang. Kemudian kemarin sempat ke ini ya kita ke Polres ya Pak ya. Ke Polres mendatakan kalau dia sudah sudah pensiun dia menjadi pemilih baru. Kalau dia lulus menjadi polisi, jadi anggota polisi, dia tidak memenuhi syarat. Kurang lebih seperti itu, dan itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Gitu. Nah, kembali kita ke Adir lagi nih. Kegiatannya ini tadi dijelasin nih tadi banyak seperti ini. Kalau dari sekretariat sendiri, cara mendukungnya kegiatan tersebut kira-kira ke Adir, boleh nggak cerita gitu? Cara mendukung. Iya, kegiatannya gimana? Atau kegiatan yang di rutinitas di bagian Rendatin? Iya, boleh silakan Kak. Kalau di rutinitas di bagian Rendatin itu secara garis besar ya, secara garis besarnya kami melakukan pencermatan anggaran. Kegiatan yang kurang atau yang belum terakomodir anggarannya, itu kita lakukan revisi anggaran itu di aplikasi Sakti namanya. Oh, aplikasi Sakti. Itu pun tergantung kekuatan anggaran di KPU itu sendiri. Iya. Karena apalagi sekarang ini kan bukan tahapannya pemilihan atau pemilu ya, tahapan. Jadi yang ada anggaran kita itu hanya anggaran belanja rutin sama prioritas nasional. Kemudian kita juga melakukan pemutakhiran data pemilih karena non tahapan, tapi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu juga kita lakukan di aplikasi Sakti. Di aplikasi Sidali. Aplikasi Sidali. Itu dilakukan hasil dari aplikasi Sidali itu kita plenokan. Diplenokan di tingkat kota dulu. Itu per triwulan. Setelah habis sampai triwulan keempat itu kita menyusun laporan namanya laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ada bentuk laporan juga. Kemudian di bagian kita juga ada namanya laporan hasil pemantauan pelaksanaan sedang berjalan. Itu kita lakukan di aplikasi Moneh Bapenas. Penginputannya juga itu per bulan, laporannya kita lakukan penyusunannya per triwulan. Kemudian ada Lakip atau Sakip ya. Ini merupakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah. Ini dilakukan merupakan evaluasi dari kegiatan selama 1 tahun. Itu kita susun di akhir di akhir tahun. Terus yang kemudian kita juga ada laporan yang baru sekarang itu, bukan baru-baru betul lah sebetulnya, Elapkin laporan evaluasi kinerja. Ini sebenarnya laporan dulu udah pernah ada, tapi sempat vakum gitu kan. Dan sekarang dimunculkan lagi. Elapkin ini di sini merupakan evaluasi juga laporan kinerja, baik KPU-nya, baik di sekretariatnya. Di sini dalam aplikasi itu juga merekomendasi tindak lanjut, rekomendasi dari inspektorat. Kita melakukan tindak lanjutnya melalui aplikasi Elapkin ini. Seperti itu. Terus kalau dengan adanya peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pilot project-nya itu di Rendatin itu sendiri. Nah, jadi apapun itu bentuk laporannya, Rendatin yang membuat. Saya dengarnya udah banyak kan. Yang udah pernah ya. Biar seru pindah ke data. Iya. Biar seru pindah ke data, nanti nggak ada lagi hospisinya lagi. Jadi tuh udah dengar tuh kan banyak, sebenarnya banyak laporan yang kita buat. Cuman selama ini mungkin tidak terpublish, tidak banyak yang tahu ternyata kegiatan laporannya itu banyak, karena namanya instansi pemerintah, laporannya ini nggak bisa sembarangan dan nggak bisa. Kalau saya dulu kan waktu kerja di swasta juga memang ada laporan, tapi kalau saya lihat setelah di sini ternyata laporan di sini lebih kompleks gitu kan, karena pertanggungjawabannya terhadap
negara, terhadap kalau kita bilang berarti negara berarti terhadap masyarakat gitu kan. Jadi memang laporannya sangat-sangat kompleks. Oke, terima kasih Kak Ade. Nah, udah mau closing kita nih, tapi sebelum berakhir, boleh nggak kasih dari Pak Fer dulu nih, pesannya untuk teman pemilih kita ini untuk tetap menjaga agar dia ini tetap tetap aktif menjadi pemilih dan atau terhadap biar dia bisa jelasin ke teman-temannya agar misalnya ada yang baru tamat sekolah biar memilih dan sebagainya. Ada nggak pesan-pesannya Pak terhadap masyarakat Kota Dumai? Silakan Pak. Baik, pesan ya, saran ya Iya. pada masyarakat Kota Dumai terkait data pemilih divisi yang saya ampu, bahwa data pemilih itu disusun based on data kependudukan yang ada di Kemendagri. Iya. Oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin pemilu semakin berkualitas, terencana dengan baik, maka partisipasi masyarakat terkait pelaporan, terutama nih yang paling berat itu meninggal. Oh, yang meninggal ya. Ya, masyarakat masih kurang dalam hal pelaporan itu. Nah, untuk bagusnya data kita semua, baik di Kemendagri maupun di KPU, maka kita menyarankan agar masyarakat lebih meningkatkan partisipasinya terkait meninggal, kelahiran, juga pindah keluar dari Dumai. Iya. Nah, dengan partisipasi teman-teman pemilih semua nanti insya Allah ke depan kualitas pemilu pasti akan semakin baik berdasarkan data yang lebih akurat. Oke. Itu saja, terima kasih. Udah dengar tuh ya teman pemilih, mudah-mudahan pesan dari Pak Ferry tersampaikan biar nanti datanya itu benar-benar akurat. Jadi ketika udah dekat tahapan nggak sedikit lah yang datanya dia harusnya memilih kok nama saya nggak ada gitu kan, atau mencek datanya kan DPT-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk Kak Ade sendiri boleh pesan, boleh harapan. Nah, untuk teman memilih gimana, ada nggak, sampaikanlah pesan dan pesan terhadapnya. Saran dan harapan saya kepada teman pemilih ya, pemasyarakat semua, walaupun sekarang ini bukan tahapnya pemilihan atau pemilu ya. Iya. Nah, saya berharap baik sampai saat ini seharusnya teman-teman itu lebih agar data yang dihasilkan itu lebih akurat dan sangat penting karena membantu mencegah timbulnya data ganda atau yang fiktif. Bagi teman-teman untuk memperoleh data bisa melakukan pelaporannya melalui secara online. Bisa secara online atau datang ke KPU sendiri pun kami siap melayani teman-teman pemilih. Kalau secara online kemana biasanya tuh Kak Ade? Kalau secara online ada cek DPT online bisa, ada juga PDPB-nya kita ada juga secara online di PPID. Dan datang ke sini pun boleh. Datang ke sini kami siap melayani. Jadi masyarakat kalau misalnya ada yang baru tamat SMA gini, baru dapat KTP lah kita bilang kan, udah boleh milih kan, berarti kalau datanya ternyata belum update dia boleh datang ke sini gitu kan, boleh gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke KPU Kota Dumai. Kami sambut teman memilih pakai karpet merah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ferry dan Bu Syarifah atau Kade yang telah mau nih sharing-sharing di Basic Podcast ini. Semoga data ya, semua yang dijelasin tadi itu bisa diterima oleh masyarakat, didengarkan dan menjadi informasi yang berguna untuk masyarakat Kota Dumai pada khususnya. Mungkin untuk di episode kali ini itu aja. Jangan lupa untuk para penonton untuk subscribe, di like, di komen, dan di share biar banyak ini penontonnya. Jangan lupa, dan juga sosmed KPU Kota Dumai yang lain juga boleh di follow, boleh di like juga. Nanti akan ditampilkan di sekitar sudut-sudut sini kayaknya ada tuh ya. Mungkin itu aja hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bisik. Terima kasih.